Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatil akhawat, jamaah semua yang dirahmatullah azza wajal. Alhamdulillah, tentunya kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya kepada kita semua untuk mengikuti dan melanjutkan kajian rutin kita pada pagi hari ini. Semoga kajian yang kita ikuti dan kita pelajari menjadi amal soleh kita dan penambah keutamaan puasa yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Taib jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal. Sekarang kita akan memasuki bab baru dalam Kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari ini, yaitu bab yang ke-49. Bab yang ke-49 sekali lagi dalam Kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari. Jadi di situ Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan judul daripada babnya, bab yang ke-49, yaitu beliau menukilkan ayat surah Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij. Di situ ayat 19, ayat 20, 30. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a, khuliqa halu'a. Ini surah Al-Ma'arij ayat 19. Ya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat mengeluh, halu'a, mengeluh. Kemudian idza massahus syarru jazu'a, apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi pelit, jadi kikir. Kemudian baru disebutkan Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kecuali orang-orang yang solat, sampai akhir ayat yang beliau sebutkan. Jadi illal musallin alladzina hum an salatihim daimun, itu selalu dalam solatnya. Taib, jadi itu dia yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kaitannya dengan bab atau judul bab dalam bab yang ke-49 ini. Itu sekali lagi beliau menukilkan surah Al-Ma'arij ayat 19, ayat 20, kemudian juga 21. Jadi kalau kita melihat tentunya apa yang beliau sampaikan di sini masih ada kaitan dengan istimbat daripada beliau, bahwa ayat ini menyebutkan sifat-sifat manusia, sifat-sifat manusia, dan juga sekaligus keinginannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sekaligus menciptakan pada diri mereka sifat dan keinginan, sifat dan keinginan. Jadi oleh karena itu, ketika seorang manusia melakukan sesuatu, maka konsekuensinya harus ditanggungnya. Apabila melakukan dosa, tentu dosa kembali kepadanya. Apabila melakukan ketaatan, ibadah dan seterusnya, itu pun kembali kepada dirinya. Maka dalam hal ini tidak boleh seseorang menyandarkan kesalahan atau menyalahkan, atau istilah kita mencari kambing hitam dalam suatu permasalahan yang dia perbuat. Tidak boleh. Sebab itulah kaitannya dengan bunuh diri ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena perbuatan bunuh diri ini dikaitkan kepada orang yang membunuh dirinya. Dia yang menginginkan dirinya untuk dibunuh oleh dirinya. Ya memang apabila keinginannya itu bersesuaian dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah pembunuhan tersebut. Artinya dia pun mati. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, memang dia tetap berkeinginan, tapi keinginannya tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun upaya dia
untuk membunuh dirinya sendiri, itu tak akan terjadi bunuh itu. Jadi dia minum racun misalnya, berapa kali minum racun, setiap kali minum racun ada saja orang yang mengetahui, bawa ke hospital, selamat. Padahal dia ingin membunuh dirinya. Maknanya dia tetap berkeinginan, namun tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung-ujungnya kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadi penentu. Ya, ini menjadi penentu. Ini jadi apa tak jadi, ini bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tentu ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu. Ini rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita tahu adalah yang ada pada diri kita, yaitu kehendak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Nah, jadi sekarang kita mengetahui tentang diri kita, bahwasanya kita ini mau ini, ingin ini, hendak ini, dan seterusnya. Kita paham. Nah, baru setelah itu kehendak-kehendak itu mana satu yang benar, mana satu yang tidak benar, mana satu yang sahih, mana satu yang tidak sahih. Nah, itu baru kita pilih-pilah dengan ilmu tentunya. Taib. Namun tentu ini sebagai muqaddimah saja, bahwasanya perbuatan manusia itu adalah merupakan ciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus lagi, maksud Imam Bukhari rahimahullahu taala ada kaitan dengan bab sebelumnya, bahwa fiil, perbuatan apapun itu, bersifat apapun itu, disandarkan kepada orangnya. Ya, terutama dalam hal ini adalah al-kalam. Terutama dalam hal ini adalah ucapan, perbuatan, ucapan atau kalimat yang dia ucapkan. Dan kita ingat kalau sudah berkaitan dengan ucapan, itu tidak jauh-jauh dari bahasan kalamullah. Apakah itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala atau kalam manusia? Nah, terutama ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Apakah ketika membaca Al-Qur'an itu adalah disebut kalamullah atau tidak? Itu pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi perhatikan, bahasan ini panjang beliau bahas, ya, dengan berbagai macam gaya, ya, supaya tentu lebih kita faham dalam masalah ini. Taib. Jadi itu dia untuk judul babnya. Lalu kemudian kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam bab ini. Kata beliau rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Jarir ibn Hazim an Al-Hasan qala haddatsana Amr ibn Taghlib qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam malun fa'ata qauman wa mana'a akharin fabalaghahu annahum 'atabu faqala inni u'tiya ar-rajula wa ada'u ar-rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti aqwaman lima fi qulubihim min al-jaza'i wal hala'i wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al-ghina wal khairi minhum Amr ibn Taghlib. Faqala Amr wa ma uhibbu anna li bikalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Taib. Jadi diperhatikan di situ Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di situ dari Al-Hasan telah menceritakan kepada kami Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sebuah harta. Kemudian lantas beliau memberikan kepada sebagian sahabatnya dan tidak beliau berikan kepada sahabat yang lain. Kemudian sampailah berita kepada beliau bahwa orang-orang mencela sikap beliau. Maka beliau pun bersabda, sungguh ada orang yang kuberi dan ada yang tidak aku beri. Namun yang tidak aku beri lebih aku sukai daripada yang aku beri. Beberapa orang aku beri karena hati mereka masih keluh kesah dan ketakutan, dan beberapa orang aku percayakan kepada kecukupan dan kebaikan yang telah Allah jadikan pada hati mereka. Di antara mereka ialah Amr bin Taghlib. Lalu kemudian Amr berkata, aku tak ingin lagi unta-unta merah setelah mengetahui kalimat Rasulullah SAW tersebut. Ini tentu semua ini kalau kita melihat dari maksud tujuan beliau, yaitu menetapkan adanya kehendak bagi manusia. Jadi kalau kita melihat di sini hadis yang menceritakan tentang perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW
bersikap berdasarkan kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersikap berdasarkan kehendak beliau, maknanya beliau menghendaki ini fulan diberikan, beliau menghendaki fulan tidak diberikan. Ini kan namanya kehendak. Jadi itu semua kehendaknya disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemilik atau yang berkehendak tersebut. Nah, jadi ini insyaallah tidak ada iskal, tidak ada masalah insyaallah taala. Jadi tidak boleh tentunya disebutkan itu kehendak adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jabriyah namanya. Itu namanya jabriyah. Kalau dia mengatakan oh itu tidak terlepas, Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui itu kehendak. Jadi itu murni kehendak daripada Nabi SAW, artinya murni kehendak daripada manusia ketika bersikap. Itu namanya qadariyah. Itu nama qadariyah, yaitu yang tidak percaya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Itu namanya qadariyah. Tapi lawannya tadi disebutkan jabriyah, yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya dalam hal ini. Nah, jadi tidak ada kait mengait dengan kehendak manusia. Nah, ini jelas bahwasanya beliau memberikan ini, beliau memberikan kepada fulan, tidak memberikan kepada fulan adalah murni kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bagian daripada pelajaran kaitannya dengan memberi dan tidak. Ini kapan kita memberi, apabila kita memberi, bila kita tidak memberi, tentu atau kepada siapa kita beri, kepada siapa yang kita tidak beri, ini bergantung maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui tentunya maslahat kepada siapa yang beliau beri, kepada siapa yang beliau tidak beri. Jadi sampai ada yang tidak setuju dengan perbuatan beliau dalam riwayat ini. Oh, kenapa ada yang namanya juga suara sumbang? Sebab itulah ini juga bagian daripada pelajaran bagi kita, karena disebutkan dalam pepatah Arab, kalamun nas la yantahi. Jadi ucapan manusia, komen-komen manusia ini tak ada hentinya, tidak ada hentinya. Jadi selalu ada. Jadi buat ini ada komennya, lakukan ini ada juga komennya. Yang namanya komen manusia, komen orang itu tak henti-hentinya. Apalagi orang yang suka bermedia sosial, itu ya sudah konsekuensi lah. Kalau bermedia sosial kemudian sakit hati, itu berarti tak paham kaidah ini. Jadi memang itu adalah konsekuensinya. Ya, kecuali kalau yang perlu-perlu. Sebab itulah jangan semua komen dijawab, semua kemudian dijawab, itu maknanya dia pun tak paham. Terus kemudian juga dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Sebaik apapun orang itu, pasti ada komen-komen juga. Ini orang terbaik di dunia ini, yaitu Nabi alaihissalam pun terkena komen juga. Itu pun yang komen-komen pun yang Islam, yaitu yang mengakui Nabi alaihissalam sebagai seorang nabi. Ya tentu ini yang komen-komen ini tidak disebutkan siapa ya. Tapi yang jelas ini adalah poinnya manusia. Sebab itulah di awal tadi disebutkan ini adalah sifat manusia, sifat asal manusia yang namanya berkeluh kesah, yang namanya pelit, yang namanya susah memberi dan seterusnya. Itu adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Nah, mereka-mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang selamat dari sifat-sifat dasar ini. Kalau tidak, ini sifat-sifat dasar ini sudah ada dalam diri kita masing-masing. Besar kecilnya itu tergantung kita punya keimanan. Besar kecilnya tergantung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tadi kita bacakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang selalu dalam salatnya. Ya, kenapa salat mencegah seseorang daripada sifat-sifat ini? Ya karena ketika orang itu dalam salatnya atau ketika dia rajin salatnya, itu kan salat hubungannya, salat itu kan ibarat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau ada yang bertanya, kan semua kita sholat, kenapa masih ada juga sifat-sifat keluh kesah lah, sifat-sifat
pelit dan seterusnya. Ya maknanya mungkin sholatnya masih belum belum sempurna. Sholatnya ya masih ada kurang-kurangnya. Sebab itulah sholat, memperbaiki sholat ini adalah sebab ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi kita sehingga terlepas daripada sifat keluh kesah seperti ini. Nah, jadi oleh karena itu tadi disebutkan ada saja keluh kesahnya terhadap komen-komen yang disebut atau terhadap perbuatan Nabi SAW yang memberikan fulan, yang tidak memberikan fulan dan seterusnya. Lalu kemudian ternyata jawaban beliau, orang yang dia beri atau orang yang dia tidak beri itu kata beliau lebih beliau cintai daripada orang yang beliau beri. Nah, ini tentu pertimbangan yang sangat tinggi sekali dan juga pengetahuan daripada Nabi SAW kepada siapa yang mereka beri. Ini menunjukkan maslahat dan mafsadat yang beliau timbang-timbang. Nah, jadi ya mungkin saja yang beliau beri ini tidak disayanginya, itu tidak disayangi, cuma sekedar beri saja. Sebenarnya yang pernah kita sebutkan pada di multaqo semalam itu, ya, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, siapa saja yang diberi oleh Rasulullah SAW semuanya, mau kafir, mau muslim, mau munafik, mau semuanya diberi, binatang, tumbuhan semua diberi. Tapi kalau Ar-Rahim itu kan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, maka dialih bahasakan sebagai penyayang. Jadi tidak semua yang diberi itu disayang. Nah, tapi kalau sudah disayang maka itu sudah diberi. Nah, ini Rasulullah SAW seperti itu. Jadi rupa-rupanya yang tidak dia beri itu adalah yang beliau sayang. Ya, cuma pemberian dalam bentuk lain tentunya. Pemberian kepada orang yang disayangi adalah pemberian yang khusus, pemberian yang istimewa. Ya, tidak seperti pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak disayangi. Ya, hanya sekedar pemberian saja, ya, untuk sekedar memberi dan ya untuk melangsungkan mungkin hidupnya orang yang diberi itu. Jadi poinnya adalah beliau setelah menimbang, akhirnya beliau tidak akhirnya yang beliau sayangi beliau tidak beri atas pemberian ini. Yang beliau tidak sayangi itu beliau beri. Nah, rupa-rupanya perawi hadis ini yaitu sahabat Nabi Amr bin Taghlib itu adalah salah satu orang yang tidak diberi. Amr bin Taghlib adalah salah satu orang yang tidak diberi. Nah, rupa-rupanya itu yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kata beliau di situ kan kita baca, dan beberapa orang aku percayakan kepada kecukupan dan kebaikan yang telah Allah jadikan pada hati mereka. Di antara mereka ialah Amr bin Taghlib. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada rekomendasi tazkiyah kepada Amr bin Taghlib dari Nabi SAW, bahwasanya beliau Amr bin Taghlib ini tidak termasuk orang yang dalam surah Al-Ma'arij ini. Tidak termasuk orang yang berkeluh kesah, orang yang tidak suka memberi. Intinya beliau orang yang betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang tadi dalam surah Al-Ma'arij. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan sekali lagi betapa tingginya kedudukan beliau rahimahullahu taala Amr bin Taghlib. Ya, namun sedikit di antara kita yang pernah mendengar namanya sebelumnya, Amr bin Taghlib. Kalau sahabat-sahabat besar lainnya mungkin banyak, tapi ini Amr bin Taghlib. Itulah dicari-cari saja ini siapa nih Amr bin Taghlib radhiyallahu taala anhu, yang beliau ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi SAW yang tidak termasuk ke dalam ayat surah Al-Ma'arij ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya untuk kita selamat daripada sifat-sifat yang disebutkan di sini. Taib. Jadi sekali lagi ayyuhal ikhwatal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajal, sifat-sifat ini adalah sifat dasar manusia. Nah, kalau tidak dicegah maka dia akan terus begitu ya membesar dan membesar
sehingga itu yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita memperhatikan diri kita dengan kita sempurnakan kita punya solat, lalu kemudian juga kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini. Kalau udah sifat ini merasuki kepada manusia, ya susah. Kita akan selamat susah. Dikit-dikit masalah berkeluh kesah. Sedikit-sedikit masalah curhat. Curahan hati. Nah, ini sekarang udah curahan hati tidak hanya di dalam rumahnya curahan hatinya, tapi di media sosialnya. Di Facebooknya ada masalah dengan suaminya, keluh kesahnya di Facebook. Ya, ada masalah dengan presidennya, itu di Facebook. Ada masalah dengan apa entah di Facebook. Orang pun tak tahu masalah, jadi tahu jadinya. Itu menunjukkan bahwasanya sifatnya itu terlalu besar, sehingga sholat yang dia lakukan itu belum mampu untuk mencegah dirinya. Itu dia. Jadi kalau orang ini paham, maka insyaallah ta'ala dia akan memperbaiki sholatnya, terus mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga paling tidak nih sifat yang sudah ada pada diri masing-masing manusia itu kecil dan boleh terkontrol, sehingga dia tidak terlepas begitu saja. Ini sampai-sampai ulama salaf terdahulu bahwa ada sebagian mereka yang sakit pun dia, istrinya pun tak tahu. Selama bertahun-tahun dia sakit, 40 tahun disebutkan sebagian di antara mereka sakit, tapi istrinya pun tak tahu. Ini sudah level tinggi lah ya, level tinggi nih. Ya tak boleh apa tidak kita beritahu, ya boleh. Ya tapi ini kita ceritakan, maknanya orang salaf terdahulu itu dah levelnya dah sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. So itulah kita di zaman sekarang ini lagi-lagi kita ingatkan, janganlah kita cepat-cepat besar kepala begitu kan dengan amal-amalan kita. Itu ulama-ulama salaf terdahulu udah sudah sangat luar biasa. Sifat-sifatnya, amal-amalannya luar biasa. Malunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai disebutkan ada namanya seorang tabi'in, Al-Aswad ibn Yazid. Jadi beliau itu dikenal dengan ahli ibadah di zamannya, Al-Aswad bin Yazid. Itu seorang tabi'in di zaman Nabi SAW. Beliau hidup tapi tak sempat masuk Islam. Jadi setelahnya baru beliau masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, beliau ibadahnya luar biasa. Disebutkan beliau sampai rajin puasa sampai badannya menguning. Karena yang namanya mungkin sahur mungkin tidak ada dipakai sahur atau apalah gitu. Penting rajin puasa sampai badannya menguning. Itu menunjukkan bahwasanya beliau ini rajin-rajin sangat dalam puasa dan juga dalam ibadah yang lain. Nah, ketika beliau disebutkan ketika beliau sakratul maut, itu beliau kelihatan menangis oleh temannya yang menjenguknya. Kenapa kamu menangis? Apakah kamu takut? Apakah kamu takut dalam menghadapi sakratul maut? Ya karena sahabat-sahabatnya bertanya, ini seharusnya dia tidak takut. Seharusnya dia tidak takut. Kenapa? Karena beliau dikenal dengan ahli ibadah. Dikenal dengan ahli ibadah. Ya, maksudnya kalau udah ahli ibadah itu agak-agak tenang lah begitu kan. Karena ibadahnya banyak sekali, modalnya itu banyak dah. Tapi rupa-rupanya nangis, kemudian ditanya, kenapa kamu takut? Kata Al-Aswad bin Yazid, sangat sudah patutnya aku takut, katanya. Sangat sudah sepatutnya aku takut. Ya, karena kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan aku ampunan, maka yang menjadikan aku tak tenang adalah rasa maluku kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah aku buat. Itu dia, itu yang membuat dia tidak tenang walaupun ibadahnya ada banyak. Tapi katanya yang membuat aku tak tenang adalah rasa malu. Rasa maluku kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dosaku yang pernah aku lakukan. Sehingga kata beliau menasihati sahabat-sahabatnya, kalaupun ada di antara orang yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena dia pernah berdosa, pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah bagaimana mereka ulama salaf terdahulu itu sangat-sangat luar biasa tinggi level ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat-sifat yang seperti ini, berkeluh kesah, kemudian juga tadi pelit dan seterusnya, ya tidak ada dalam diri mereka secara zohirnya. Itu dia. Nah, tapi kalau tidak, kita sebutkan baru ada masalah sedikit, dia pikirnya itu masalah dah paling besar dalam dunia ini, minimal paling besar dalam kampungnya, ya, sehingga keluh kesah sana, curhat sini dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Taib, itu dia bab ini. Kemudian kita melihat bab selanjutnya. Taib. Ini sebentar ini. Ada yang mengganggu nih. Taib. Kita lihat bab selanjutnya, bab yang ke-50. Bab yang ke-50 disebutkan di situ, babu dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayatihi an rabbih. Bab tentang apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa riwayatihi, dan riwayatnya berdasarkan riwayat dari Rabb-nya, berdasarkan riwayat daripada Rabb-nya. Taib. Jadi kita ulangi, apa yang disampaikan Nabi SAW berdasarkan riwayat dari Rabb-nya. Ada. Dibiarkan saja dari ini. Iya. Taib. Nah, ini bab yang ke-50. Jadi kita ulang baca itu, babu dzikrin Nabi SAW meriwayatihi an rabbih. Bab apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berdasarkan riwayat daripada Rabb-nya. Apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW berdasarkan riwayat daripada Rabb-nya. Tapi ini juga lagi-lagi yang namanya istinbat Al-Imam Al-Bukhari itu sangat dalam tentunya, dan ini menegaskan kembali bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu dari Allah Subhanahu wa taala, namun penyampaiannya itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Penyampaiannya dari beliau. Ini kan sekarang kalau kita melihat di sini apa yang disampaikan Nabi SAW, apa yang diriwayatkan Nabi SAW berdasarkan riwayat daripada Rabb-nya, ini kan namanya hadis qudsi namanya. Ini kan hadis qudsi, yaitu yang diriwayatkan oleh beliau daripada Rabb Azza wa Jal, namun lafaznya itu kan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang membedakannya dari Al-Qur'anul Karim, daripada Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis qudsi tidak, itu dari Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Nabi SAW, namun penyampaiannya itu dengan kata-kata Nabi SAW sendiri. Itu diantara perbedaannya. Juga diantara perbedaannya bahwa hadis qudsi ini tentunya dari segi pahala itu bacaannya tidak berpahala pada dirinya. Maksudnya seseorang yang membaca hadis qudsi itu tidak tidak berpahala dari bacaannya langsung. Jadi misalnya sekarang di sini ada hadis yang di depan kita baca, idza taqarrabal abdu ilayya shibran, sampai akhir hadisnya ini kan hadis qudsi. Tapi bacaan itu sendiri daripada hadis ini tidak berpahala dengan sendirinya. Dia akan berpahala tentu dari niat-niat yang ada di belakangnya. Mungkin niatnya ingin mempelajari makna hadis ini, niatnya ingin mengambil faedah daripada hadis ini,
mempelajari hadis ini, itu baru dapat pahala. Namun pahalanya itu kan niat di baliknya, tidak langsung daripada bacaannya. Berbeda dengan Al-Quran tentunya, itu tanpa niat di baliknya, tanpa niat untuk mempelajarinya, tanpa niat untuk mentadabburinya, itu membacanya lillahi ta'ala, itu dah berpahala. Itulah berpahala. Ini diantara perbedaannya. Juga diantara perbedaannya adalah hadis qudsi, ya tentu sebagaimana hadis-hadis yang lainnya, karena hadis qudsi ini kan boleh masuk golongan hadis yang ahad, boleh masuk golongan hadis yang mutawatir. Jadi kalau hadis mutawatir kalau hadisnya mutawatir, maka tentu confirm hadisnya sahih. Ya, confirm hadisnya sahih. Tapi kalau hadisnya hadis ahad, yaitu tidak sampai derajat mutawatir, maka hadisnya ada yang bersifat sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, dan seterusnya daripada hadis-hadis, derajat hadis yang kita ketahui. Jadi poinnya adalah hadis qudsi ini tidak menjamin kesahihannya. Tidak menjamin kesahihannya. Ada juga hadis qudsi yang dhaif, hadis qudsi yang dhaif. Tapi kalau Al-Quran, ya tentu sudah pasti sahih, karena riwayatnya mutawatir. Riwayatnya mutawatir. Tapi itu diantara perbedaan-perbedaan yang ada riwayat hadis qudsi dengan Al-Quran Al-Karim. Yang poinnya, maksud tujuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah beliau menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini riwayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentu dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayatnya itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lihat di situ. Qala haddatsani Muhammad ibn Abdul Rahim qala haddatsana Abu Zaid Sa'id ibn Rabi' Al-Harawi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani mashyan ataituhu harwalatan. Katanya di sini dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan daripada Rabb-nya, yaitu hadis qudsi. Allah berfirman. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyandarkan riwayatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diriwayatkan ini ya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lafaz-lafaznya ini disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib, kata beliau di sini Allah berfirman, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi. Jika ia mendekatkan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa, ya lebih panjang lagi. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari, lebih cepat lagi. Taib. Jadi ini tentu poinnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya satu tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala ini ada kaitannya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena di sini disebutkan sedikit saja hambanya mendekat, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba tersebut dengan jarak yang lebih cepat lagi. Ya, jarak yang lebih panjang lagi. Kemudian jarak yang gerakan yang lebih cepat. Jadi hamba mendekat dengan berjalan, Allah Subhanahu wa taala mendekat lagi dengannya berupa berlari, yaitu lebih cepat daripada hamba tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ada di sini sifat makhluk, di sini ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kaitannya dengan hadis ini sebagai motivasi kita tentunya, motivasi kita terutama dalam Ramadan, bulan Ramadan ini adalah motivasi di mana
sedikit saja amalan yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengganjarkannya, memberikan ganjaran, memberikan pahala. Itu kalau kita hitung-hitung tak sesuai dengan amal ibadah kita. Tak sesuai. Ya, kalau kita hitung-hitung memang kita pun tak sesuai dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu, banyak kita punya dosa, habis itu yang keduanya amalan kita pun sedikit. Lagi kalau dibanding dengan amalan-amalan ulama salaf terdahulu, itu pun sangat-sangat jauh. Jadi masih juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekali lagi adalah motivasinya supaya kita terus semangat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling disukai, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi terus-menerus dilakukan, continue, tidak putus. Jadi itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Ya, misal salat sunnah misalnya, sedikit saja. Misal salat duha misalnya. Sedikit saja, 2 rakaat saja, tapi hari-hari, setiap hari, daripada 4 rakaat atau 8 rakaat sebulan sekali. Itu ini bandingannya. Jadi karena itu sekali lagi al-akhwat jemaah semua yang rahmatullah azza wajal, dalam mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara hadis-hadis yang memotivasi kita untuk meraihnya, dan juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam kita atau Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan hamba-hambanya, Allah sebetulnya tidak bermuamalah dengan hamba-hambanya dengan muamalah hitung-hitungan, tidak. Karena kalau kita Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita hitung-hitungan, itu tak ada satupun di antara kita yang pas. Tidak ada yang lulus, tidak ada. Sebab itulah sampai tadi kita riwayatkan Al-Aswad bin Yazid pun sudah merasa dirinya pun tak sesuai gitu. Dia tak lulus, tak pas. Walaupun bagi orang secara zahir beliau sangat sudah tapi beliau paham diri. Jadi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan beliau paham bahwasanya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti beliau tidak akan selamat. Tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengandalkan, kalau hanya membanggakan amalannya, itu tentu tak akan ada seorang pun yang pas. Karena amalan-amalan tersebut kalau sampai hitung-hitungan, itu salah tempat. Nikmat mata, nikmat pandangan, nikmat penciuman, nikmat udara. Satu saja nikmat ini coba dibayar dengan sholatnya. Misal, tak mungkin tuh, tak ada. Karena pun kalau dia sholat pun hitung-hitungan, setelah dia balik mungkin dia paham sholat, itu pun sholatnya masih kurang-kurang lah. Itu pun kalau dia paham, nanti udah tua baru sadar diri, baru dia rajin puasa. Terus nikmat Allah yang dari lahirnya, nikmat Allah kepada orang tuanya sebelum dia dilahirkan di dalam rahim ibunya, itu nikmat gimana cara bayarnya? Itu tak mampu dibayar, tidak mampu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita semua atas dasar Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar hitung-hitungan. Dan juga hadis ini menegaskan bahwasanya bagaimana itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sedikit saja manusia mendekat, Allah Subhanahu wa taala lebih jauh lagi kedekatannya. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan tobat hamba-hambanya, kita sering mendengarnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat bahagia, melebihi kebahagiaan orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang di tengah padang pasir dengan kendaraannya, lalu kemudian tiba-tiba kendaraannya itu hilang dengan barang-barangnya sekalian, lalu kemudian bagaimana paniknya luar biasa, sedihnya luar biasa. Setelah itu berapa lama dia duduk di satu tempat, tiba-tiba datang sendiri itu barang, datang sendiri itu tunggangannya, datang sendiri untanya. Itu luar biasa. Itu kebahagiaannya, sampai orang ini bahagianya luar biasa, ucapannya tertukar. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, katanya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu.
Ini kan terbalik ini. Tapi kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini keliru ucapannya karena sangat-sangat bahagia sekali. Masuk akal, bahagia sekali, terlupa mungkin apalah dia ucapkan, ya udah tak terpikir lagi lah siapa Tuhan, siapa hamba, itu dah hilanglah dalam kamus hidupnya. Yang ada adalah tunggangannya, untanya dengan barang-barangnya yang tadi dia panik minta ampun, sekarang datang tiba-tiba. Itu rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut itu lebih bahagia lagi daripada kebahagiaan orang ini terhadap hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya, yang kembali kepadanya. Itu menunjukkan bagaimana luasnya Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah, luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hadis-hadis seperti ini dan hadis yang tadi, kebahagiaan Allah itu melebihi kebahagiaan orang yang tadi ini yang keliru ucapannya. Itu mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan pernah hitung-hitungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita dituntut adalah continue. Jangan pernah putus. Continue. Semangat dalam kehidupan ini, yang kita dituntut adalah usaha. Dan tadi dah kita sebutkan adwa muha, yang paling kontinu, yang paling terus menerus, itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu misal kita kajian seperti ini, ya usahakan kontinu, ya walaupun seminggu sekali kontinu, karena kalau dah terputus itu susah untuk memulai lagi, itu sangat-sangat susah sekali. Jadi itu dia hadis yang pertama. Jadi poinnya adalah hamba memiliki fi'il, perbuatan, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki perbuatan. Namun kedua perbuatan tersebut tentu hakikatnya tidak sama. Kemudian poinnya adalah kita hendaknya betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita lebih dekat dengannya, mendapatkan rahmatnya, lalu kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bab berikutnya, ya, atau hadis berikutnya. Ya, kita hadis kedua, tapi ini ada gangguan ini. Coba diambil nih. Dia ini penakut ini. Dilari sekarang. Nih. Dah ambil saja. Dia ditakut itu. Selanjutnya kita baca hadisnya. Qala haddatsana Musaddad an Yahya an At-Taimi an Anas radhiyallahu taala anhu an Anas bin Malik an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala rubbama dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqarraba al-'abdu minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an aw bu'an. Wa qala Mu'tamir sami'tu Anasan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih azza wajal. Ini tentu tambahan lafaz-lafaz saja, kalau tidak maknanya sama. Terus selanjutnya qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad qala sami'tu Aba Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum qala likulli 'amalin kaffarah was-shawmu li wa ana ajzi bihi wa la khulufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihi al-misk. Ini juga hadis qudsi lainnya, yaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Rabb kalian. Yarwihi an rabbihi, yang beliau riwayatkan daripada Rabb kalian. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala di situ, setiap amalan adalah kafarah. Qala likulli amalin kafarah. Setiap amalan adalah kafarah dosa. Was-shaumu, sedang puasa adalah bagiku
dan akulah yang akan memberinya pahala. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, rihil misk, minyak misk. Tapi tentu hadis ini sangat masyhur sekali kita mendengarnya, terutama dalam puasa. Dan adapun kaitannya dengan bab kita, ini sudah jelas ya, ini adalah riwayat Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun lafaznya dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hadis qudsi. Jadi bahwasanya ini menunjukkan keutamaan daripada puasa itu sendiri, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya, karena ini bersifat umum, tidak disebutkan hanya puasa Ramadan saja. Ya tentu apalagi puasa Ramadan lebih masuk lagi tentunya. Jadi di sini Allah yang akan memberikan ganjaran, tidak disebutkan berapa ganjarannya. Nah, jadi tidak seperti sedekah. Misalnya kalau sedekah disebutkan setiap setiap sedekah itu dilipat gandakan menjadi beberapa ratus kali lipat pahalanya. Nah, ini tidak seperti itu disebutkan, namun ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana ajzi bihi, akulah yang akan memberikan dia pahala, memberikan dia balasan, ganjaran. Nah, ini kalau dah demikian adanya tentu lebih besar tentunya. Walaupun tidak disebutkan, tapi tentu lebih besar. Karena yang menjanjikannya ini adalah langsung Allah Subhanahu Wa Taala, Sang yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Ya contoh ringan saja, kita walaupun sebagai pekerja kecil ya, pegawai kecil, staf kecil ya di tempat kita bekerja, tapi kalau tiba-tiba raja, emir ya menyatakan ini kalau staf ini aku yang akan berikan dia gaji. Ah, itu udah itu jangan pikir lagi, jangan bertanya lagi. Nah, ini langsung emir yang berikan gaji, jangan bertanya. Nah, udah itu sudah berbunga-bunga, itu sampai seumur hidupnya berbunga. Itu kenapa? Karena memang yang menjanjikannya itu adalah seorang emir. Nah, bagaimana ini terjadi kepada kita semua, kepada hamba-hambanya yang berpuasa dan dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga hadis-hadis berkaitan dengan ini adalah hadis motivasi tentunya untuk kita semangat dalam kita punya ibadah, terutama puasa. Dan di sini disebutkan bau mulut orang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misk. Dan ini disebutkan oleh para ulama secara ada yang menyebutkan difahami secara zohirnya, tidak di dunia. Kalau tidak di dunia, maka insya Allah di akhirat. Bahwasanya betul-betul itu bau mulutnya itu akan mengeluarkan bau yang wangi. Tapi juga tidak diistimbatkan ya, tidak diambil kesimpulan daripada hadis ini supaya tidak diambil kesimpulan bahwa bau mulut yang wangi ini tidak berbanding lurus dengan bau busuk mulut ketika berpuasa. Maksudnya tidak berbanding lurus, maksudnya tidak bersesuaian. Ini tidak ada kesesuaian. Jadi kesesuaiannya adalah ibadah, kemudian ganjarannya seperti ini. Nah, jadi orang tuh kadang-kadang salah paham. Jadi dia pikirnya semakin bau mulutnya ketika berpuasa, semakin wangi mulutnya nanti di sisi Allah. Nah, itu keliru. Jadi salah paham. Coba itulah dalam berpuasa kan boleh juga bersiwak. Ya tentu itu disebutkan itu boleh bersiwak. Namun kalau kita lihat di sini sekarang dengan obat gigi yang ada nih, pasta gigi yang ada itu dilihat itu tidak bisa dikiaskan dengan siwak. Ya kenapa? Karena itu sudah ada pewanginya, sudah ada itunya. Kalau siwak kan tidak ada. Jadi ini juga meremehkan dalam bab ini pun agak keliru juga bagi sebagian orang yang berpuasa. Jadi itu kiasnya seperti itu tidak terlalu tepat. Bolehnya siwak itu tidak serta-merta membolehkan seluruh obat gigi, pasta gigi itu untuk kita pakai. Kenapa? Karena yang di situ kan dia ada macam-macam di situ. Kita ketahui itu tidak ada pewanginya, ada pemanisnya, ada
macam-macam di situ, tidak seperti siwak. Sebab itulah sebaiknya itu kalaupun mau membersihkan gigi itu tidak pakai obat-obat seperti itu. Kalaupun memakai, ya silakan pilih yang herbal supaya baunya kemudian rasanya itu kurang sedikit. Nah, itu karena yang namanya yang obat-obat gigi yang ini itu kan memang mau tidak mau itu ada rasanya. Itu tidak ada keras, kuat dan seterusnya. Nah, lain dengan siwak. Sebab itu lebih selamatnya itu tidak dipakai ketika kita berpuasa karena dikhawatirkan ada rasa dan seterusnya masuk dan seterusnya. Ala kulli hal. Jadi ini tidak begitu cara pengambilan kesimpulannya. Jadi tetap kita diperintahkan untuk membersihkan gigi ketika berpuasa, tak masalah. Karena tadi jangan sampai pemahamannya keliru, semakin bau mulutnya semakin harum bau mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berpuasa silahkan kita membersihkan gigi-gigi kita, ya. Adapun bau busuk itu ya karena memang normal saja, karena ketika perut kosong tidak ada isinya, ya tentu istilahnya itu gasnya keluar dan seterusnya, itu sangat-sangat wajar sekali. Ala kulli hal, ini sering kita dengar hadisnya. Lalu kemudian selanjutnya hadis berikutnya, qala haddatsana Hafiz ibn Umar qala haddatsana Syu'bah an Qatadah wa qala li Khalifatu qala haddatsana Yazid ibn Zurai' an Sa'id an Qatadah an Abil Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih qala la yanbaghi li'abdin an yaqula innahu khairun min Yunus ibn Matta wa nasabahu ila abihi. Ini hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan daripada Rabb-nya. Allah berfirman, tak pantas, maksudnya tak sepatutnya, tidak sepatutnya seorang hamba berkata bahwa dirinya lebih baik, yaitu bahwa Nabi SAW lebih baik daripada Yunus bin Matta, dan ia nisbatkan dirinya kepada ayahnya, dan ia wa nasabahu ila abihi, dan ia nisbatkan kepada dirinya. Maksudnya Nabi SAW menyebutkan Nabi Yunus bin ayahnya, bin Matta. Nah, itu maksudnya. Jadi ia, yaitu Nabi SAW menisbatkan Nabi Yunus kepada ayahnya, menyebutkan nama ayahnya sekaligus, ya, Yunus bin Matta. Taib. Jadi jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, jadi ini pun hadis sudah sering kita lalui, ya, sering kita bahas, bahwa Nabi SAW itu tidak ingin ada orang-orang yang membeda-bedakan antara dirinya dengan nabi-nabi yang lain dalam atau dengan tujuan merendahkan. Nah, dengan tujuan merendahkan. Nah, ini dia. Jadi karena kalau misalnya ada yang bertanya, kan kita baca juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami muliakan antara satu dengan yang lainnya. Berarti ini menunjukkan ada perbedaan. Kenapa pula dilarang? Terus juga Nabi SAW juga menyebutkan dirinya yang menunjukkan beliau lebih utama daripada yang lainnya. Ana sayyidu waladi ibn Adam. Aku adalah tuan, aku adalah penghulu, aku adalah ketua daripada Bani Adam, daripada anak Adam. Ini menunjukkan beliau juga menunjukkan beliau lebih utama daripada yang lainnya. Lalu kemudian yang mana? Apakah ini tidak boleh? Apakah ini boleh? Nah, itu jawabannya adalah ringkas saja. Membedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain atas keutamaannya berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu tak masalah. Karena kita ketahui bersama tidak sama derajat nabi yang dimasukkan ke dalam golongan ulul azmi yang 5 nabi, para anbiya tersebut, misal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh juga, itu kan tidak sama tentu derajatnya dengan nabi-nabi yang
lainnya. Kemudian Khalil, Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala di antara para nabi, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Ya tentu tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Lalu kemudian yang terakhir Nabi SAW tentu tidak sama kedudukannya dengan nabi-nabi yang lain, dan kita yakini bahwa Nabi SAW adalah nabi yang paling utama, nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Namun yang tidak dibolehkan adalah memuliakan nabi satu dan juga membanding-bandingkan antara nabi dengan tujuan merendahkan. Nah, itu yang tidak dibolehkan, itu saja. Jadi kalau menyebutkan di hadapan orang Kristen, misalnya kita sebut Nabi Muhammad SAW itu yang paling mulia. Nah, ini patut ditanyakan kenapa sebut hal itu. Memang betul, tapi tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk merendahkan Nabi Isa? Nah, itu tentu tersilap. Nah, tersebut dulu ini kalimat-kalimat ya tentu disesuaikan dengan keadaan supaya niatnya atau tujuannya itu tidak dihukumi oleh orang-orang lain. Bahwasanya niatnya merendahkan Nabi satu atau juga sengaja meninggikan nabinya supaya merendahkan nabi-nabi yang lain. Taib. Lalu kemudian qala haddatsana Ahmad bin Abi Suraij qala akhbarana Syababah qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibn Qurrah an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani qala ra'aitu Rasulullah sallallahu yaum al-fathi ala naqatin lahu yaqra surat al-fathi aw min surat al-fathi qala farajja'a fiha qala thumma qara'a Muawiyah yahki qira'at ibn Mughaffal wa qala laula an yajtami'a an-nas 'alaykum faqala ya Muhammad inna 'alayhima الرجم ولكن نكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما فرأيته يجاني عليها الحجارة. طيب. Jadi hadis berikutnya ini daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita baca saja di situ. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki dan wanita Yahudi yang berzina didatangkan kepada Nabi SAW. Nabi lalu bertanya kepada betul apa tidak itu? Ini betul. Sebentar, ini tersilap halamannya. Ya sudah, langsung saja kita baca dari hadisnya ya. Taib. Jadi di situ daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma taib. Jadi kita baca, jadi tadi bacaannya wa qala laula an yajtami'a an-nas 'alaikum la raja'tu kama raja'a Ibnu Mughaffal yahki an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu li Muawiyah kaifa kana tarji'uhu qala thalatha marrat. Taib, ini yang betul ya. Ya, ini betul ini. Taib. Jadi daripada Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, kata beliau, pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembebasan Makkah, yaitu Fathu Makkah, di atas untanya membaca surah Al-Fath atau sebagian daripada surah Al-Fath. Abdullah bin Mughaffal berkata, kemudian beliau mengulang-ulang suaranya dan mengeraskannya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan riwayat Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan bab kita ini. Lalu mana yang menyebutkan Nabi SAW meriwayatkan daripada Rabbnya? Ya tidak perlu, karena yang beliau sekarang baca adalah Al-Quran langsung. Yang beliau baca adalah Al-Quran langsung. Jadi tidak perlu beliau sebutkan yarwihi an Rabbihi. Ya tidak perlu, karena yang beliau baca adalah Al-Quran langsung yang merupakan kalamullah Azza wa Jal. Kemudian beliau mengulang-ulang suaranya yang mengeraskannya. Kemudian Muawiyah membaca dan menirukan bacaan Abdullah bin Mughaffal seraya berkata, kalaulah manusia tidak berkumpul kepada kalian, niscaya aku akan mengulang-ulang bacaan dan mengeraskannya, sebagaimana Ibnu Mughaffal mengulang-ulang dan mengeraskan bacaan ketika menirukan Nabi SAW. Maka aku katakan kepada Muawiyah, bagaimana beliau mengulang-ulang dan mengeraskan bacaannya? Muawiyah menjawab dengan mengucapkan A dengan bacaan panjang 6 harokat. A dengan bacaan panjang
6 harokat beliau ucapkan 3 kali. Taib. Jadi ini poinnya sudah kita dapatkan, intinya itu kaitannya dengan kalam Allah Subhanahu wa taala yang dilafazkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian di sini ini hadis sering dibaca terutama ketika tajwid ya. Ketika tajwid, bagaimana tartil Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana tartilnya, bagaimana bacaannya. Jadi ya tentu kaitannya dengan bacaan-bacaan ini ya tidak cukup dengan baca hadis seperti ini saja, yaitu harus ada gurunya, yaitu kapan, bila dibaca 6 harokat, bila dibaca 2 harokat, bila dibaca 4 harokat, itu kan ada hukum-hukum tersendiri, hukum matnya dan seterusnya. Namun poinnya adalah bahwa qiraatul Quran itu memang sudah diriwayatkan dari para sahabat yang beliau dapatkan daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya di sini Abdullah bin Mughaffal itu mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan mat-matnya, memanjangkan suaranya dan seterusnya. Dan itu yang diriwayatkan juga kepada yang lain-lainnya. Namun poinnya sekali lagi, ini perlu ada guru tentunya supaya menerangkan mana hukum-hukumnya, mana makhrajnya dan seterusnya. Dan juga kita pernah ingatkan kepada kita semua pada kajian yang sebelumnya bahwa ilmu atau ilmu tajwid ya tentu tidak sampai atau jangan sampai menyibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu tajwid, mempelajarinya dan seterusnya itu pun dituntut, namun jangan sampai itu yang kita sangat-sangat fokuskan sehingga ilmu-ilmu din yang lainnya yang seperti ilmu akidah, kemudian ilmu fikih dan seterusnya kita tidak paham. Jadi itu semua boleh sambil berjalan sehingga semuanya dapat biidznillah taala. Taib, kiranya sampai di sini dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh yang diterima olehnya Rabbul Alamin. Barakallahu fikum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.